Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah pembenihan ikan bersirip. Perkenalkan, nama saya Andre Fazrian Agustian. Saya Denden Rosiana. Saya Salsabila Hermana Putri. Nama saya Sofia Ditya Maharani. Nama saya Endang Epa Pujawati. Nama saya Talita Hermana Dewi. Akan memaparkan rangkuman kegiatan pembenihan ikan nila di UPT BPPI Majalengka yang dituangkan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Praktik yang kami laksanakan bertempat di UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan atau BPPPI Kabupaten Majalengka. Balai ini berdiri pada tahun 2001. BPPPI berada di daerah dengan ketinggian 620 mdpl dengan luas lahan 4,2 hektar, komplek perkolaman sekitar 1,9 hektar, dan sisanya komplek daratan yang digunakan untuk perkantoran, perumahan karyawan, gudang, mes, dan laboratorium. Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan Kabupaten Majalengka merupakan balai yang berfungsi sebagai penyediaan benih unggulan bagi masyarakat. BPPPI Majalengka memproduksi benih ikan air tawar dengan komoditas utama dan unggulan yaitu ikan nila nirwana 3. UPT BPPPI Majalengka didukung oleh 7 orang staf karyawan yang terdiri dari 4 orang PNS dan 3 orang THL. Masuk kepada rangkuman kegiatan, tahapan yang pertama adalah persiapan kolam yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kolam induk, kolam pemijahan, dan kolam pendederan. Untuk yang pertama, kolam induk, ikan nila ditampung dalam kolam berbentuk persegi panjang dengan luas 186 meter persegi atau panjang 30 meter dan lebar 6,2 meter. Dan kedalaman kolam sekitar 70 cm. Induk ikan nila nirwana, jantan, dan betina dipelihara di kolam yang berbeda dengan jarak 10 meter. Kolam tersebut memiliki satu saluran air yang masuk atau inlet dan satu saluran pengeluaran ataupun outlet. Tak hanya itu, pemisahan antara induk dan jantan betina juga harus diperhatikan demi menghindari adanya pemijahan liar. Lalu yang kedua adalah kolam pemijahan. Di BPPI Majalengka sendiri, kolam pemijahan ikan nila terdapat pada kolam B7. Kolam ini menjadi tempat pemijahan ikan nila secara alami. Dasar kolam juga dibuatkan saluran kemalir untuk mempermudah saat pemanenan. Saluran dasar kolam kemalir ini dibuat dari arah inlet ke arah saluran outlet. Adapun persiapan kolam pemijahan dilakukan dengan membersihkan dasar kolam dari endapan sisa makanan, lumpur, dan lumut yang berada di dasar kolam. Kemudian didorong menggunakan garokan ke arah outlet. Setelah kolam bersih, lalu dikeringkan terlebih dahulu, kemudian baru diisi air dan kolam siap dipakai. Yang ketiga adalah kolam pendederan. Persiapan kolam pendederan diawali dengan pengeringan selama 3-7 hari dengan tujuan agar zat-zat berbahaya menguap. Setelah itu dilakukan proses pengampuran menggunakan kapur pertanian dengan dosis 50 gram per meter persegi dengan cara tebar merata. Hari berikutnya pemupukan anorganik dengan urea dengan dosis 10 gram per meter persegi dan TSP 15 gram per meter persegi. Dan untuk organiknya menggunakan pupuk kandang ayam petelur dengan dosis 250-500 gram per meter persegi. Setelah itu diisi air dengan ketinggian 20-30 cm selama 3 hari. Setelah itu barulah ditambah dengan air ketinggian normal yaitu 50-60 cm. Indukan nila jantan dan betina dipelihara secara terpisah pada HP yang berbeda. Untuk rasio penebaran induk adalah 1:3, yaitu induk jantan sebanyak 105 ekor dan untuk induk pada HP betina sekitar 325 ekor. Penyeleksian induk dilakukan dengan cara penyortiran ikan yang dilihat dari ukuran ikan sekaligus pemisahan antara induk nila jantan dan induk nila betina. Selanjutnya berlangsung ke proses pemijahan. Proses pemijahan yang ada di UPT BPPPI Majalengka dilakukan secara alami dan massal. Ikan nila dipijahkan secara alami pada saat pagi hari dalam kolam dengan rasio 1:3 jantan dan betina. Ketika sudah disatukan dalam satu kolam, ikan tidak serta-merta langsung memijah. Ketika betina mengeluarkan telur dan jantan mengeluarkan sperma, telur yang dibuahi langsung diimut atau dierami oleh indukan betina, dan indukan hanya bernafas menggunakan insangnya. Hari kedua sampai hari keempat, telur dierami, dan hari keempat, telur menetas. Setelah menetas, larva tidak serta-merta dikeluarkan dari eraman karena larva masih lemah dan larva tidak diberi pakan karena masih mempunyai cadangan pangan yaitu yolk egg. Larva tersebut akan memakan remahan-remahan sisa pakan induknya dan pakan alami yang tersedia dalam kolam pemijahan. Setelah itu, larva akan diisap kembali ke dalam induknya. Pada hari ke-10, barulah induk betina akan melepas larvanya secara sempurna. Selanjutnya, pemanenan larva.
Pemanenan larva mulai dilakukan pada hari ke-10 setelah penebaran induk, karena pada waktu tersebut diperkirakan ikan telah memijah dan telah terdapat larva yang sudah dikeluarkan induk betina dari mulutnya. Pengambilan larva dilakukan setiap hari dengan menggunakan anco. Menurut rekam data, pemanenan larva dengan jumlah paling banyak terjadi pada hari ke-15 sampai 17. Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan larva ikan nila. Pendederan di UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan Majalengka dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pendederan 1 dan pendederan 2. Tujuan dilakukan pendederan secara bertahap adalah untuk memperoleh hasil yang berukuran seragam, baik panjang maupun beratnya. Luas pada kolam dederan 1 yaitu 186 meter persegi. Pemeliharaan larva pada dederan 1 yaitu selama 2 minggu dengan tebar benih 75.000 atau pada tebar 403 ekor per meter. Pendederan ini dilakukan hingga mencapai ukuran 1-2 cm dan diberi pakan pelet tepung halus. Sedangkan pada kolam dederan 2 yaitu luasnya 750 meter persegi, benih yang dipelihara yaitu ukuran 1-2 cm dipelihara selama 3 minggu dengan tebar total 25.000 dan pada tebar 33 ekor per meter yang dipelihara hingga mencapai ukuran 2-3-5 cm dan diberi pakan berupa pelet tepung kasar atau crumble. Pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan dosis pakan 10% untuk larva, 20% untuk ukuran 1-2 cm, dan 5% untuk ukuran 2-3-5 cm. Selanjutnya adalah panen benih. Panen benih dilakukan dengan sistem pemanenan total agar ikan dapat terpanen semua, sehingga kolam dapat dipergunakan kembali dengan cepat. Pemanenan secara parsial juga kerap dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen secara mendadak. Untuk sulfur rate pada panen benih kali ini adalah awal tebar 75.000 ekor dan sisa yang hidup adalah 56.500 ekor. Jika dipersenkan 75,3%. Lalu untuk mortalitas atau tingkat kematiannya adalah 100% dikurangi 75,3%, yaitu 24,7%. Jika dikonversikan ke dalam angka, maka ada sekitar 18.500 ekor ikan yang mati. Tabel hasil pengamatan hama terhadap ikan nila. Nama hama: 1 katak, jenis predator, pencegahan menangkap secara langsung. 2 ular, jenis predator, pencegahan menangkap secara langsung. 3 kepiting, kijing, keong, jenis perusak, pencegahan memasang jaring di saluran inlet. Tabel hasil pengamatan terhadap penyakit infeksi. Nama penyakit: 1 bintik putih, penyebab Itopitrius, tanda-tanda bintik-bintik hampir di seluruh tubuh dan tutup insang, jenis obat NaCl dan methalin blue. 2 bercak merah, penyebab Aeromonas sp, tanda-tanda warna gelap, mata menonjol dan sisik terkelupas, jenis obat PK. 3 Streptococcus, penyebab Streptococcus iniae, tanda-tanda perut kembung, mata menonjol dan ikan terlihat stres, jenis obat streptomycin. Parameter kualitas air yang diukur antara lain seperti suhu, pH, dan DO. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur kualitas air berupa KPS aquameter multifungsi, DO meter, dan kertas lakmus. Maka dari hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut. Yang terakhir adalah packing dan distribusi benih. Benih yang akan dijual dipindahkan ke bak penampungan yang di dalamnya sudah terpasang hapa. Selama dalam bak penampungan, benih tidak diberi pakan. Pengepakan dilakukan dengan menggunakan kantong plastik yang berukuran 50 x 120 cm dengan kapasitas 10 liter. Benih yang sudah di-packing akan diantar kepada pembeli dengan pengisian air 1/3 dan 2/3-nya adalah oksigen. Air yang digunakan untuk media hidup benih harus dalam keadaan bersih untuk meminimalisir kematian pada benih ketika dalam perjalanan. Untuk rincian kepadatan, ukuran larva maksimal 10.000 ekor, ukuran 1-2 maksimal 5.000 ekor, ukuran 2-3 maksimal 3.000 ekor, dan terakhir ukuran 3-5 maksimal 1.500 ekor. Sekian laporan praktik pembenihan ikan nila di UPT BPPPI Majalengka. Saya mewakili rekan-rekan yang lain yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyusunan laporan dalam bentuk video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.